Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Insinyur Basri Eskom MT Mikom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Saputra dengan nomor induk mahasiswa 0527477085 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi UPPJJ Universitas Terbuka Bogor. Bapak, dosen, dan rekan-rekan sekalian, kita hidup sebuah era yang menarik, sebuah era yang terobsesi dengan nirkabel, wireless. Kita ingin headphone tanpa kabel, charger tanpa kabel, mouse tanpa kabel, semuanya harus terlihat bersih, minimalis, dan bebas. Kabel bagi banyak orang dianggap sebagai sebuah kerumitan, sesuatu yang kuno, sesuatu yang mengganggu estetika, sesuatu yang harusnya disembunyikan atau bahkan dihilangkan. Tapi ada sebuah paradoks di sini. Di saat kita begitu mengagungkan kebebasan wireless, kita di saat yang sama menuntut sebuah koneksi dengan standar yang nyaris sempurna. Kita menuntut sebuah conference tanpa jeda, kita menuntut 4K tanpa buffering, kita frustasi setengah mati ketika presentasi penting kita terganggu oleh koneksi yang tidak stabil. Apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan provider. Kita berulang kali merestart modem. Kita mengeluh tentang sinyal wifi yang lemah. Kita fokus pada sesuatu yang abstrak. Seringkali kita lupa bahwa jawaban atas stabilitas yang kita dambakan itu seringkali bukanlah sinyal. Jawabannya ada sesuatu yang sangat fisik, sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sering kita abaikan sekarang karena terlihat rumit dan kuno. Kita lupa pada benda ini. Infrastruktur utama yang menopang semua jaringan profesional di dunia. Pondasinya menjamin stabilitas dan kecepatan maksimal, tidak bisa ditawarkan oleh Wi-Fi. Maka dari itu, presentasi saya hari ini bukan hanya sekedar tutorial teknis. Ini adalah ajakan untuk kembali menghargai fondasi, memahami proses di balik koneksi instan yang kita nikmati. Mari kita akan membedah apa itu kabelan dan bagaimana tutorial pembuatannya. Jadi apa sebenarnya fondasi ini? Secara teknis kita menyebutnya kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. Fungsinya adalah menciptakan sebuah jalan tol pribadi untuk sebuah jalur fisik yang didedikasikan yang menjamin data kita sampai titik A ke titik B dengan gangguan dan intervensi minimal. Inilah antitesis dari ketidakpastian sinyal nirkabel. Ini adalah tentang stabilitas. Namun membangun jalan tol itu tidak bisa asal. Di sini letak ilmunya. Ada dua konfigurasi menentukan fungsinya. Satu, kabel straight through lurus. Dan fungsinya menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis. Contohnya ada switch, komputer router, dan lainnya. Kuncinya susunan kabelnya 8 kabel di ujung A sama persis dengan ujung B, seperti gambar yang ada di sebelah sini. Kemudian yang kedua ada kabel cross atau oversilang. Fungsinya menghubungkan dua perangkat yang sejenis secara langsung. Contohnya komputer ke komputer atau switch ke switch. Susunan kabelnya disilang, standar T568A di satu sisi dan T58B di sisi lain. Untuk gambarnya di sebelah sini. Hari ini kita akan fokus membuat yang paling umum dulu aja, kabel straight through. Untuk membangun fondasi, kita butuh presisi. Ini adalah alat bahannya. Yang pertama ada kabel UTP, ini gambarnya. Kemudian konektor RJ45 untuk bahannya juga. Kemudian untuk peralatannya ada tang crimping, LAN tester, dan fungsinya kabel UTP itu sebagai jalan tolnya. Itu memberikan sebagai intinya itu adalah kabelnya.
berisi 8 kabel pin. Kemudian konektor RJ45 adalah sebagai gerbang tol untuk terminal koneksinya, itu untuk bagian ujungnya. Kemudian alatnya tang crimping, itu alat 3-in-1. Yang pertama bisa untuk memotong, mengupas, dan mengunci. Kemudian line tester ini sebagai alat validasi kita, yaitu untuk memastikan koneksi 1-8 berhasil. Nah, jika alat bahannya sudah siap, kita mari langsung membangunnya. Yang pertama, kupas kulit luar kabel UTP menggunakan stripper pada tang crimping sekitar 1,5 hingga 2 cm. Hati-hati jangan sampai melukai 8 kabel kecil di bawah di dalamnya. Jika satu saja terluka, kita sudah gagal sebelum memulai. Langkah keduanya, mengurai dan mengurutkan. Inilah bagian paling krusial. Kita akan mengubah kekacauan lapak kabel pin ini menjadi keteraturan. Ubah sesuai pilihan, luruskan dan susun berdasarkan standar T568B. Seperti yang saya berikan gambarnya tadi. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kemudian setelah langkah 2 sudah selesai, lanjut ke langkah 3 untuk merapikan dan memotongnya. Pegang erat urutan tadi, pastikan sejajar. Potong ujungnya secara lurus menggunakan memotong di tang crimping, sisakan sekitar 1 cm kabel yang lurus. Kemudian langkah 4-nya, masukkan konektor RJ45-nya. Pegang konektornya dengan lidah mengunci di bawah. Pastikan lidahnya mengunci di bawah. Dan untuk bagian tembaga atau si portnya itu di bagian atas. Masukkan 8 kabel yang sudah lurus dan turut tadi secara perlahan. Dorong sampai semua 8 ujung kabel mentok di ujung konektor. Kemudian langkah 5-nya, crimping. Nah, crimping ini ada eksekusinya. Masukkan konektor ke lubang 8P di tang crimping, tekan tang dengan kuat, mantap, dan penuh keyakinan. Akan terdengar suara klik. Nah, disinilah 8 pin tembaga konektor menusuk 8 kabel, menciptakan koneksi permanen. Setelah 1 selesai, ulangi langkah 1 dan 5 sampai 5 untuk sisi kabel yang satu lagi. Karena kita membuat kabel strike, urutan warna di sisi kedua harus sama persis. Ingat, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah selesai, ambil line tester, masukkan kedua ujung kabel, nyalakan. Jika lampu indikator menyala dari 1 sampai 8 di kedua sisi, secara teknis pekerjaan kita valid. Untuk tutorial ini ada sedikit error di line testernya, jadi di line tester punya saya, jadi kita akan validasinya langsung saja dengan mencoba ke device yang kita punya dari switch router. Pertama, ambil kabel yang kita buat tadi, hubungkan satu ujung ke port LAN switch router kita dan ujungnya di device komputer kita. Setelah dicolokkan keduanya, kemudian kita akan melihat apakah itu akan terhubung dengan adanya indikator port LAN-nya itu akan menyala kedap-kedip, dan dari tampilannya akan terlihat bahwa itu akan sudah terhubung atau terconnected di komputer. Maka setelah semuanya berjalan lancar, selamat,
Pada titik inilah teori presisi dan ketelian kita yang tadi resmi berubah menjadi akses, berubah menjadi stabilitas, berubah menjadi koneksi yang tidak bisa diandalkan. Kita tidak hanya membuat kabel, kita baru saja merakit sebuah fondasi kepercayaan untuk data kita. Dan mungkin inilah pelajaran terpentingnya, kita hidup di zaman yang terobsesi mencari sinyal abstrak dan tidak terlihat. Padahal kita lupa bahwa stabilitas yang sesungguhnya itu seringkali harus dibangun dengan tangan kita sendiri, bukan sekedar ditemukan. Hari ini kita telah membangunnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.